Hi guys! Wait a minute! Who are you? Hi everyone, my name is Afifah Khairunisa. I'm from Information Technology Education class with number BB 2211-01156-110001. I'm here because to complete my English assignment to explain about the past continuous. Nice. Oke, yang kita bahas pertama adalah tentang pengertian past continuous. Past continuous tersendiri memiliki fungsi untuk menjelaskan suatu peristiwa atau tindakan yang terjadi di masa lalu dan masih berlangsung saat ini. Oke guys, yang selanjutnya adalah tentang rumus yang dapat kita gunakan dalam menggunakan past continuous. Rumus yang pertama adalah untuk kata positif. Kata positif yang pertama itu adalah subjek, lalu ditambah to be. To be-nya itu dapat berupa was dan were, kemudian verb dan ing. Lalu kata negatif. Kata negatif ini subjek ditambah to be ditambah not. Nah, jadi ini pembeda antara kata negatif dan kata positif. Kata positif tidak menggunakan kata not, lalu ditambah dengan verb ing. Lalu ada tanda tanya. Karena tanda tanya ini kita dahulukan to be-nya. To be dahulu, lalu ditambah subjek dan verb ing. Nah, kita contohkan seperti ini ya. Ini kata positif. Contoh kalimat yang pertama adalah kalimat positif. They were setting up the network. Nah, di sini dia menggunakan subjek they. Nah, perlu kita ingat ketika to be was itu digunakan pada subjek tunggal. Subjek tunggalnya itu dapat berupa I, she, he, dan it. Nah, yang perlu diingat lagi adalah to be were itu digunakan pada subjek yang lebih dari satu. Contohnya itu you, they, we, and they. Oke, example yang kedua itu tentang kalimat negatif. Nah, kalimat negatif di sini berupa they were not setting up the network. Seperti rumus yang tadi, kata negatif itu menggunakan not. Seperti di sini, they were not setting up the network. Berbeda dengan kalimat positif tadi. Nah, untuk kalimat tanda tanya itu kita dahulukan to be-nya. Karena kita menggunakan subjek they itu berarti subjek yang lebih dari satu, maka dia menggunakan were. Di sini kita taruh dahulu were, lalu masukkan subjek. Were they set up networking? Seperti itu contoh dari penerapan rumus yang kita gunakan untuk past continuous. Oke, next pembahasan kita sekarang adalah tentang penggunaan dari past continuous. Yang pertama itu adalah untuk menyatakan suatu pekerjaan, perbuatan, atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, contohnya seperti ini. I was reading a magazine. Itu, untuk past continuous itu kita harus menambahkan keterangan waktu ya, karena dia suatu kejadian yang di masa lampau. Kita bisa di sini tambahkan I was reading a magazine tomorrow night misalnya, kemarin malam gitu. Ini merupakan salah satu contoh kalimat positif. Nah, kalimat negatifnya kita hanya tinggal menambahkan kata not. Jadi di sini I was not reading a magazine night tomorrow. Yang selanjutnya adalah penggunaan yang kedua, yaitu untuk menyatakan suatu pekerjaan atau perbuatan atau peristiwa yang terjadi di masa lampau dan terjadinya itu secara bersamaan. Contohnya di sini adalah they were working while their father was calling them last week. Itu artinya adalah mereka sedang bekerja ketika ayah mereka memanggil mereka minggu lalu. Nah, berarti di sini tuh ada dua kejadian di masa lampau, tapi kejadian tersebut terjadi secara bersamaan. Ya, kayak gini tadi kan mereka sedang bekerja. Nah,
pada saat itu ayahnya pun memanggil. Jadi kedua kejadian di masa lampau yang terjadi secara bersamaan. Oke, penggunaan dari past continuous yang ketiga adalah untuk menyatakan suatu pekerjaan, perbuatan atau peristiwa yang terjadi secara bersamaan, di mana yang kejadian yang satu lebih awal terjadi dan terjadinya itu di masa lampau. Contohnya, we were going to school when you came to my house yesterday morning. Artinya di sini adalah kami pergi ke sekolah ketika kamu datang ke rumah saya kemarin pagi. Nah, ini nih dua kejadian di mana kejadian satunya itu terjadi terlebih dahulu. Kayak kami pergi sekolah. Nah, kami pergi sekolah ini kejadiannya yang lebih dahulu. Ketika kamu, nah baru ketika kamu ini adalah kejadian yang selanjutnya. Maka itu dapat dikatakan sebagai penggunaan yang ketiga itu. Nah, penggunaan yang keempat adalah digunakan untuk menyatakan dua pekerjaan, perbuatan, atau peristiwa yang terjadi antara dua waktu pada saat lampau. Contohnya itu dapat berupa between Sunday and Friday last week, they were going to mall. Nah, di sini ada dua peristiwa dan terjadi di dua waktu yang berbeda, namun itu terjadi di masa lampau, yang artinya antara hari Jumat dan Minggu yang lalu mereka sedang pergi ke mall. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika saya banyak salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Audio Jungle.